Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar hidup untuk menyelamatkan sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini tanggal 11 April berjudul Hidup untuk Menyelamatkan Orang Lain. Ayatnya terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Dosa yang paling banyak dipelihara yang memisahkan kita dari Allah dan menimbulkan begitu banyak penyakit rohani yang menular adalah keegoisan. Tidak ada jalan kembali kepada Tuhan kecuali melalui penyangkalan diri. Dari diri kita sendiri kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi melalui Allah yang menguatkan kita dapat hidup untuk berbuat baik bagi orang lain dan dengan cara ini menghindari kejahatan keegoisan. Kita tidak perlu pergi ke negeri kafir untuk menunjukkan kerinduan kita menyerahkan segalanya kepada Allah dalam hidup yang berguna dan tidak mementingkan diri. Kita harus melakukan hal ini dalam lingkaran keluarga, di gereja, di antara mereka yang bergaul dengan kita dan dengan siapa kita berbisnis. Benar di jalan kehidupan sehari-hari. Disinilah diri harus disangkal dan ditundukkan. Paulus dapat berkata, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. 1 Korintus 15 ayat 31. Inilah kematian harian terhadap diri dalam transaksi kecil kehidupan yang menjadikan kita pemenang. Kita harus melupakan diri dalam kerinduan untuk berbuat baik bagi orang lain. Pada banyak orang ada kekurangan yang nyata dalam kasih terhadap sesama. Alih-alih dengan setia melakukan kewajiban mereka lebih mencari kesenangan diri sendiri. Allah secara tegas menuntut semua pengikutnya untuk memberkati orang lain dengan pengaruh dan sarana mereka, dan untuk mencari hikmat darinya yang akan memungkinkan mereka melakukan segala yang mereka mampu untuk mengangkat pikiran dan kasih sayang orang-orang yang berada dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam melakukan segala sesuatu bagi orang lain, kepuasan manis akan dialami, damai batin yang akan menjadi upah yang cukup. Ketika digerakkan oleh kerinduan yang luhur dan mulia untuk berbuat baik bagi orang lain, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelaksanaan setia dari berbagai kewajiban hidup. Hal ini akan membawa lebih dari sekadar upah duniawi, sebab setiap pelaksanaan kewajiban yang setia dan tidak mementingkan diri diperhatikan oleh malaikat dan bersinar dalam catatan kehidupan. Di sorga, tidak seorang pun akan memikirkan diri sendiri atau mencari kesenangan pribadi. Tetapi semua dari kasih yang murni dan sejati akan mencari kebahagiaan makhluk surgawi di sekitar mereka. Jika kita ingin menikmati masyarakat surgawi di bumi yang baru, kita harus diatur oleh prinsip-prinsip surgawi di sini. Pekerjaan terbesar yang dapat dilakukan di dunia kita adalah memuliakan Allah dengan hidup dalam karakter Kristus. Demikianlah bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 126 paragraf 2. Sebagian orang tidak menunjukkan keinginan untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya,
dan melepaskan diri dari jerat setan. Mereka sakit-sakitan dan sekarat. Mereka kadang-kadang dihangatkan oleh kehangatan orang lain, namun hampir membeku karena formalitas, kesombongan, dan pengaruh dunia sehingga mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan pertolongan. Kemudian, Roh Nubuat tambahkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, banyak orang yang kurang dalam hal kerohanian dan kasih karunia Kristen. Beban tanggung jawab yang khidmat seharusnya selalu dipikul setiap hari oleh mereka saat mereka menghadapi masa-masa berbahaya yang kita alami dan pengaruh-pengaruh yang merusak yang bertebaran di sekitar kita. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang di sekitar kita yang perlu pertolongan. Ada yang kerohaniannya sakit-sakitan dan sekarat. Ada yang kurang dalam hal kerohanian dan kasih karunia. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam paragraf 4 yang berkata, para pengikut Kristus hendaknya menjadi instrumen kebenaran, pekerja, batu hidup yang memancarkan terang, agar mereka dapat mendorong kehadiran malaikat surgawi. Mereka dituntut untuk menjadi saluran, seolah-olah tempat roh kebenaran dan keadilan mengalir. Inilah panggilan bagi kita semua, yaitu untuk menyelamatkan sesama, sebagaimana nasihat renungan pagi hari ini. Tapi sebelum kita dapat menjadi saluran terang bagi sesama, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 109 paragraf 3. Paulus dapat berkata, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. 1 Korintus 15 ayat 31. Inilah kematian harian terhadap diri dalam transaksi kecil kehidupan yang menjadikan kita pemenang. Kita harus melupakan diri dalam kerinduan untuk berbuat baik bagi orang lain. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat, sebab dikatakan tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Terjemahan King James yang benar, Paulus berkata, I die daily, yang artinya aku mati setiap hari. Setiap hari kita harus mati terhadap diri sendiri. Lalu, siapa yang hidup? Yesus tentunya. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu, apa hasilnya jika diri mati dan Yesus yang hidup di dalam kita? Manuskrip 15 tahun 1894 paragraf 24 berkata, kita membutuhkan hati yang baru. Paulus berkata, aku mati setiap hari, dan ketika hal-hal ini muncul, kita harus menyalibkan daging. 1 Korintus 15 ayat 31. Mati setiap hari terhadap diri sendiri menyediakan jalan agar Yesus hidup dalam hati kita, dan kehadiran Kristus dalam hidup kitalah yang mewujudkan hati yang baru. Dan kita perlu hati yang baru agar menjadi saluran terang kebenaran kepada sesama. Sebab hidup Yesus menjadi hidup kita, hidup yang datang untuk melayani dan bukan dilayani, hidup yang penuh penyangkalan diri. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 109 paragraf 5. Di sorga tidak seorang pun akan memikirkan diri sendiri atau mencari kesenangan pribadi, tetapi semua dari kasih yang murni dan sejati akan mencari kebahagiaan makhluk sorgawi di sekitar mereka. Jika kita ingin menikmati masyarakat sorgawi di bumi yang baru, kita harus diatur oleh prinsip-prinsip sorgawi di sini. Di sini artinya di dunia sekarang ini. Inilah teladan kehidupan Yesus bagi kita. Saat Yesus hidup di dunia ini, yang dia pikirkan adalah kebahagiaan orang lain, pelayanan untuk sesamanya. Karenanya, tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers, edisi 1892, halaman 55, paragraf 3. Ia, yaitu Yesus, bisa saja menghabiskan hari-harinya di bumi dengan mudah dan berlimpah, serta menikmati kesenangan hidup ini. Tetapi ia tidak memikirkan kenyamanannya sendiri. Ia hidup untuk berbuat baik kepada orang lain. Ia menderita untuk menyelamatkan orang lain dari penderitaan. Ia bertahan hingga akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Semua ini untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Sekarang inilah bagian kita, dan kita harus terima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Maka
air hidup akan keluar dari hati kita kepada sesama yang sekarat dan hampir mati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan panggilan yang baik bagi kami. Untuk kehidupan kami adalah hidup untuk menyelamatkan sesama. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang, demikian juga hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus bekerja dalam hidup kami. Maka kami dapat menjadi saksi yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa. Hidup kami penuh penyangkalan diri untuk menolong sesama, kembali kepadamu ya Bapa melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.